Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kajian kitab Nawadirnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca cerita yang nomor 9 di dalam menjelaskan tentang karomah. Oke, langsung saja kita baca untuk ceritanya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Hikayatu Tasi'ah fil Karomat. Hikayah nomor 9 adalah menjelaskan tentang karomah. Hukiya an Abdillah bin Mubarak qala kuntu bimakata fawqa'a fiha qahtun kabirun wa kana nasu yastasquna bi Arafat. Diceritakan dari Abdullah bin Mubarak, beliau pernah berkata, aku pernah tinggal di Mekah. Saat itu Mekah tertimpa krisis pangan sangat parah. Orang-orang berkumpul meminta diturunkan hujan di tanah Arafah. Falam yasdadu ila siddatan famakasu dalika jum'atan summa ba'da jum'atin kharaju ila Arafat. Akan tetapi yang ada hanyalah suhu panas yang semakin meningkat. Mereka tinggal di sana selama 1 Jumat sampai Jumat berikutnya. Kemudian mereka keluar dari tempat itu. Fara'aitu fihim rajulan aswada dha'ifal badani fasola ra'ataini sumada'a robahu ba'dahuma summa sajada waqala. Di antara mereka aku melihat seorang lelaki hitam yang lemah tubuhnya. Ia mendirikan sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Tuhannya, kemudian sujud dan berkata, wa izzatika la arfa'u ra'si minas sujudi hatta tusqa ibaduka. Demi keagunganmu, aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud sehingga engkau menurunkan hujan kepada hamba-hambamu. Fara'aitu qit'atan minas sahabi dhaharat sumandoma ilaiha qita'un ukhra summa amtarati sama'u ka'afwahil qurabi fahamidallaha wansarafa. Beberapa saat kemudian aku melihat segumpal mendung yang tampak. Kemudian segumpal mendung yang lain menyatu dengannya. Setelah itu langit menurunkan hujan seperti sumur yang menumpahkan air. Ia pun memuji kepada Allah dan pergi. Fataba'tu asarahu hatta ra'aituhu dakhala makanan fihi nuhasul abid fansoroftu. Aku mengikutinya hingga melihatnya masuk ke dalam rumah perdagangan budak. Setelah mengetahui persis tempatnya, aku pun pulang. Summa asbahtu fahamaltu ma'i minad darogimi wadananiri summa ji'tu ila dari nuhasi wa qultu lahu. Keesokan harinya aku membawa beberapa dirham dan dinar. Aku datang ke rumah penjual budak itu dan aku berkata kepada pemiliknya, ini muhtajun ila gulamin astarihi. Aku butuh seorang budak yang hendak aku beli. Fa'uridu alayya nahwa salasinah hulaman. Pemilik budak itu pun mengeluarkan sekitar 30 budak. Fakultu hal baqiya ghairu haula'i. Apakah masih ada yang lain, tanyaku. Qala baqiya gulamun maisumun la yukalimu ahadan. Masih ada, namun seorang budak yang menghindar dari berbicara kepada siapapun. Qultu aronihi, perlihatkan padaku. Fa akhraja al-gulama alladhi ra'aituhu bi'ainihi. Kemudian pemilik budak itu pun mengeluarkan budak tersebut. Benar, ternyata yang dibawa adalah budak yang aku lihat kemarin. Fakultu bikam istaraitahu. Kemudian aku berkata kepadanya, berapa engkau menjualnya? Fakola bi isrina dinaron wa huwa laka bi asroti dananir. 20 dinar, tetapi untukmu aku menjualnya 10 dinar. Fakultu la bal aziduka sab'atan wa isrina dinaron. Tidak, aku akan menambah harga itu menjadi 27 dinar. Wa akhadtu al-ghulama wa raja'tu. Pemilik budak itu pun menyetujuinya dan aku pun membawa budak tersebut kembali ke rumah. Faqala li ya maulaya lima istaraitani wa ana la atiku khidmataka. Setelah itu budak tersebut bertanya kepadaku, wahai tuan, mengapa engkau membeliku padahal aku tidak mampu mengabdi kepadamu? Fakultu innama istaraituka litakuna anta maulaya wa ana khadimuka. Aku membelimu agar engkau menjadi tuanku dan aku mengabdi kepadamu. Faqala li limadha taf'alu dalika. Mengapa engkau melakukan demikian? Fakultu ra'aituka bil amsi qad ta'awtallaha ta'ala fa'ajabaka fa'araftu karomataka alaihi. Kemudian aku menjawabnya, sebab kemarin aku melihat engkau berdoa kepada Allah dan doamu dikabulkan. Aku mengetahui karomahmu. Faqala liqad ra'aita dalika. Kemudian budak itu bertanya kepadaku, apakah engkau melihatnya? Qultu na'am, ya aku melihatnya. Qala fahal ta'tikuni.
apakah engkau akan memerdekakanku? Fakultu anta khurun liwajhillahi ta'ala. Kemudian aku menjawabnya, kamu merdeka karena Allah semata. Fasami'tu hatifan la aro syahsohu yakulu, ya ibna Mubarak absir qad ghafarallahu laka. Kemudian setelah aku memerdekakan budak tersebut, aku mendengar suara tanpa rupa yang berkata, wahai Ibnu Mubarak, bergembiralah sebab Allah telah mengampuni dosamu. Suma asbihu al-wudu'a wa shola ra'ataini, suma qala alhamdulillahi hada itsku maulaya al-ashhar, fa kaifa yakunu itsku maulaya al-akbar. Kemudian Ibnu Mubarak mengambil wudhu dengan sempurna dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau berkata, segala puji bagi Allah, ini adalah kemerdekaan dari Tuanku yang kecil, bagaimana dengan kemerdekaan dari Tuanku yang besar. Summa tawaddu'a aidon wa shola ra'ataini summa rafa'a yadahu ila sama'i wa qala. Kemudian si budak juga berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu mengangkat tangannya. Ilahi anta ta'lamu anni abadtuka salasina sanah wa anal ahda baini wa bainaka ala taksifa sidri wa hina itkasaftahu fakbitni ilaika. Wahai Tuhanku, engkau mengetahui bahwa aku telah menyembah kepadamu selama 30 tahun, dan perjanjian di antara diriku dan dirimu adalah engkau tidak membuka tutupku. Apabila engkau telah membukanya, maka ambillah aku kembali kepadamu. Fakhara mughsiyan alaihi faidahuwa mayyitun. Setelah mengucapkan doa itu, ia jatuh dan mendadak mati. Fakafantuhu walam ahsin kafnahu wa sholaitu alaihi wa dafantuhu. Kemudian aku mengkafaninya, namun tidak begitu bagus. Aku menyalatkannya dan menguburkannya. Falaman nimtu ra'aitu rajulan hasanan fi siyabin wa ma'ahu rajulun kabirun kadalika wa kulun minhuma wadi'un yadahu ala katifil akhor. Faqala li ya ibna Mubarak ama tastahyi minallah. Kemudian ketika aku tidur, aku bermimpi melihat seorang lelaki tampan dengan pakaian yang bagus bersama seorang lelaki besar dengan penampilan yang sama dengannya. Mereka meletakkan tangannya di atas yang lain. Ia berkata kepadaku, wahai Ibnu Mubarak, apakah engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Summa masa fakultu lahu man anta. Selanjutnya aku berjalan, kemudian aku bertanya, siapa kamu? Faqala ana Muhammadur Rasulullah wa hada Abi Ibrahim. Aku adalah Muhammad utusan Allah dan ini adalah Abu Ibrahim. Fakultu kaifa la astahyi wa ana aksaru sholah. Bagaimana aku tidak malu sebab aku memperbanyak sholat. Faqala yamutu waliyun min awliyaillahi ta'ala falatuhsin kafnahu. Seorang wali meninggal dunia akan tetapi engkau tidak mengkafaninya dengan baik. Falama asbahtu akhrajtuhu minal qabri wa kafantuhu fi kafnin nakiyin wa sholatu alaihi wa dafantuhu rahimahumullahi ta'ala. Keesokan harinya aku mengeluarkan jenazah wali itu dan mengkafannya dengan kafan yang bersih. Aku menyolatkan dan menguburkannya, semoga Allah merahmatinya. Dari cerita ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa karomah itu adalah hal yang nyata diberikan kepada para kekasih Allah, dan umumnya para walinya Allah menutupi dirinya dari sifat kewaliannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.